Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar di rumah. Dalam video pembelajaran matematika kelas 10 RPL SMK Islam Al-Arif, saya akan menjelaskan mengenai aturan sinus dan kosinus yang terdapat di dalam KD 3.12 untuk pengetahuan, menentukan aturan sinus dan kosinus, dan KD 4.12 untuk keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus, serta KD 3.13 untuk pengetahuan, menentukan luas segitiga pada trigonometri, dan KD 4.13 untuk keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Kedua KD tersebut terdapat di dalam satu bab dengan judul aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus. Pada segitiga ABC berlaku sebuah perbandingan A sebanding sin A sama dengan B sebanding sin B sama dengan C sebanding C. Nah, kita lihat bukti. Perhatikan segitiga ABC tersebut. Pada sisi AB sama dengan sisi C, sisi AC sama dengan sisi B, dan sisi BC sama dengan sisi A. Pada segitiga ABC tersebut, kita buat garis tinggi AD. Nah, perhatikanlah sebuah segitiga ADB dan segitiga ADC, siku-siku berada di titik D. Pada segitiga ADB tersebut berlaku perbandingan trigonometri. Pada titik B membentuk sebuah sin B sama dengan AD per AB atau depan per miring. Nah, untuk mencari AD, sisi tinggi sama dengan AB dikali sin B. AB sama dengan C, sehingga untuk mencari AD sama dengan C dikali sin B untuk persamaan yang pertama. Pada segitiga ADC, siku-siku berada di titik D, maka berlaku sin C sama dengan AD per AC atau depan per miring. Nah, AC sama dengan sisi B, sehingga AD sama dengan B dikali sin C untuk persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama, di mana AD sama dengan C dikali sin B, dan persamaan yang kedua, di mana AD sama dengan B dikali sin C, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. C dikali sin B sama dengan B dikali sin C, atau dalam bentuk perbandingannya B per sin B sama dengan C per sin C. Ini kita buat sebagai persamaan yang ketiga. Pada segitiga ABC, kita buat garis tinggi CE. Coba kita perhatikan segitiga AEC dan segitiga BEC, siku-siku di E. Nah, pada segitiga AEC berlaku perbandingan trigonometri sin A sama dengan EC per AC atau depan per miring. Untuk mencari EC sama dengan sisi B dikali sin A untuk persamaan yang keempat. Kemudian segitiga BEC, siku-siku di E, maka berlaku sin B sama dengan EC per BC atau depan per miring. Nah, untuk mencari EC sama dengan sisi A dikali sin B untuk persamaan yang kelima. Dari persamaan 4, EC sama dengan B dikali sin A, dan persamaan 5, EC sama dengan A dikali sin B, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Maka untuk perbandingan trigonometrinya, A per sin A sama dengan B per sin B. Ini untuk persamaan yang keenam.
Dari persamaan yang ketiga, persamaan yang keenam, maka kita peroleh sebuah hubungan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, rumus terakhir tersebut kita kenal sebagai aturan sinus. Contoh soal. Pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan sisi A sama dengan 6 cm. Tentukanlah A besar sudut C dan B panjang sisi B. Untuk yang A, dalam segitiga ABC berlaku hubungan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A dikurang sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 45 derajat. Maka besar sudut C sama dengan 105 derajat. Untuk yang B, perbandingan trigonometri A per sin A sama dengan B per sin B, maka 6 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 45 derajat. Untuk mencari B sama dengan 6 dikali sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat, maka B sama dengan 8,49. Yang kedua adalah aturan kosinus. Pada setiap segitiga ABC berlaku hubungan untuk mencari sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Untuk mencari sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Dan untuk mencari sisi C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Bukti, segitiga ABC, jika segitiga tersebut kita letakkan pada koordinat kartesius dengan titik A berhimpit dengan titik pusat dan sisi AB berhimpit dengan sumbu X, maka akan kita peroleh koordinat titik sudut segitiga itu sebagai berikut. Untuk titik A sama dengan titik pusat yaitu 0, 0. Kemudian titik B di titik C, 0 dan titik C di B kali cos A dan B kali sin A. Untuk mencari panjang sisi BC kita gunakan rumus jarak, di mana rumusnya adalah B kuadrat sama dengan B dikali cos A dikurang C dikuadratkan ditambah dengan B dikali sin A dikurang O dikuadratkan. Untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali cos kuadrat A dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A ditambah C kuadrat ditambah B kuadrat kali sin kuadrat A. Menggunakan aturan aljabar. Nah, karena cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Atau untuk mencari cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 2BC. BC berhimpit dengan sumbu X, maka akan memperoleh rumus seperti pada gambar. Dan juga jika kita letakkan sudut C pada titik asal O 0, 0 dan sisi CA berhimpit dengan sumbu X, maka kita peroleh rumus sebagai berikut seperti dalam gambar. Nah, rumus-rumus berikutlah yang dinamakan rumus atau aturan kosinus. Contoh soal. Pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 60 derajat
B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 6 cm. Tentukanlah panjang sisi A. Nah, karena yang ditanya panjang sisi A, maka kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Kemudian kita substitusikan nilai B dan nilai C serta besar sudut A. Menggunakan aturan aljabar, maka kita peroleh A sama dengan 31 cm. Luas segitiga. Pada segitiga ABC berlaku 3 rumus untuk mencari luas berdasarkan apa yang diketahui. Untuk bukti, segitiga ABC, kita buat garis lurus atau garis tingginya membentuk sebuah sisi CD. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC adalah luas sama dengan setengah alas kali tinggi atau AB kali CD. Pada segitiga ADC, siku-siku di D berlaku hubungan sin A sama dengan CD per AC. Untuk mencari CD sama dengan AC dikali sin A. Nah, dari persamaan satu dan kedua, kita memperoleh sebuah hubungan. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi, atau luas sama dengan setengah kali sisi AB kali sisi CD. Karena sisi CD telah kita ketahui, CD sama dengan AC dikali sin A, maka CD-nya kita ganti menjadi luas sama dengan setengah dikali AB dikali AC kali sin A. Nah, untuk sisi AB itu sama dengan sisi C, dan sisi AC sama dengan sisi B. Maka bisa kita tulis untuk rumus luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Untuk bukti yang selanjutnya, segitiga ABC, kita lukis garis tinggi CD. Untuk luas segitiga ABC di samping, dengan menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu setengah alas kali tinggi, dan kita perhatikan segitiga BDC, siku-siku di D, maka berlaku hubungan sin B sama dengan CD per BC. CD sama dengan BC dikali sin B. Nah, dari persamaan ketiga dan keempat, kita peroleh hubungan sebagai berikut. AB sama dengan sisi C, kemudian CD sama dengan BC dikali sin B, atau BC-nya sama dengan A. Sehingga rumus luas segitiganya adalah setengah dikali A dikali C dikali sin B. Bukti yang selanjutnya, segitiga ABC kita buat garis tinggi BE. Untuk luas segitiga ABC di samping, maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi atau setengah sisi AC dikali sisi BE. Pada segitiga BEC berlaku hubungan sin C sama dengan BE per BC. Untuk mencari BE sama dengan BC dikali sin C. Dari persamaan kelima dan keenam, kita memperoleh hubungan sebagai berikut. BE sama dengan BC dikali sin E. Nah, untuk sisi AC itu sama dengan sisi B. Sisi BC sama dengan sisi A. Maka luas segitiga sama dengan setengah A dikali B dikali sin C. Contoh soal. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui sisi A adalah 4 cm, sisi B adalah 6 cm, dan besar sudut C adalah 30 derajat. Nah, di sini kita ketahui sisi A, sisi B, dan sudut C. Maka kita gunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Kita substitusikan menjadi setengah dikali 4 dikali 6 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah, maka 12 kali setengah sama dengan 6. Jadi untuk luas segitiga tersebut adalah 6 cm².
Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat.